Ini pertanyaannya berbahaya ini. Ada Salafi, ada Wahabi, ada Muhammadiyah, ada NU. Banyak lagi ibu ya. Yo. Apakah yang selain Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan masuk surga? Loh, aneh bukan penitia surga. Apa yang salah dengan pemahaman yang lainnya? Yang dijamin Rasulullah masuk surga, yang ikut beliau, karena kunci surga ada di beliau. Maka semua kelompok klaim dirinya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi ya. Saya udah sering menyampaikan, kalau banyak orang ngaku keturunan Raja Ali Haji, buktiinnya pakai apa? Pakai baju. Nih, lihat nih baju saya, di baju sultan nih. Ya? Pakai apa tuh? Kopiah yang Kepulauan Melayu itu apa namanya? Tanja. Apa? Nanjak gunung. Pakai tanja, jalan-jalan di pasar, di masjid. Saya keturunan Raja Ali Haji. Ditanya orang, mana buktinya? Nih, pakai tanja. Nih, lihat nih, sarung saya, lihat nih. Emang begitu caranya? Enggak. Sama, mau ngaku pengikut Rasulullah bukan dengan celana jingkrang. Gak cukup. Antum bagus sudah celana jingkrang, buktikan pemahaman celana jingkrangnya dari Rasul. Buktiin aja. Pakai sarung. Nih, pakai sarung tuh NU apa Nabi? Hah? Kalau pakai celana katanya Muhammadiyah. Lah, gak ada. Itu celana sama sarung udah ada sebelum NU Muhammadiyah. Bener gak? Dulu Kiai Ahmad Dahlan pakai sarung loh. Cuma karena orang Muhammadiyah ini sering, karena punya kantor, orang NU punya pesantren. Orang Muhammadiyah gak nyaman pakai sarung ke kantor. Paham? Saya pernah ngisi kajian di pusat kajian Muhammadiyah. Celana saya kotor, kebetulan di tas ada sarung, saya ganti sarung, diketawain sama pengurusnya. Nggak salah ente. Loh kenapa? Kok pakai sarung? Ini Muhammadiyah, dia bilang gitu. Aneh tanya, ini sarung udah ada sebelum Muhammadiyah ente. Kejadian juga tuh ya. Pernah juga sebaliknya, saya pakai celana di majelis thariqat. Dikritik habis-habisan, ente suul adab. Masa ngimamin pakai celana? Kayaknya emang saya salah kostum 2 kali itu ya. Saya tanya sama dia, Syekh, ente mursyid ya? Kalau ente mursyid, ada nggak kewajiban sholat atau syarat sholat diterima pakai sarung? Enggak. Oh ya udah. Kan ilmu thariqat itu untuk mengetahui sholat diterima apa enggak. Saya mau nanya, adakah ajaran dauh para masyayikh dulu, taklim-taklim mereka yang mengatakan sholat kalau mau terima pakai sarung? Yang ada sholat kalau mau diterima tutup aurat, benar enggak? Sah namanya. Diterima nanti kolbunya urusannya. Selain Ahlus Sunnah, mampir dulu ke neraka. Masalahnya orang yang sudah ngaku NU, Muhammadiyah, Salafi, benarkah mereka ini Ahlus Sunnah? Tinggal cek sanadnya ada nggak, nasabnya ada nggak. Ngaku habaib tapi nggak punya nasab, bisa nggak? Modal hidung mancung, di nih mancung lumayan, tahu-tahu Batak. Ya. Orang Batak tuh senang loh dibetul Batak. Ya, tapi kalau di beberapa kampung Batak loh itu ngejek tuh. Ya, padahal Batak itu keren. Ya. Horas, bah. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Punyakah sanad? Dan ternyata kita baru saja mengkaji di MUI tadi. Ternyata ulama MUI-nya tawadu ya, alhamdulillah. Mau dengerin saya yang masih bodoh ini. Masih kecil, mereka kan tua-tua semua tuh. Ya, mau dengerin kita yang masih bocah kecil, alhamdulillah. Ya, kita berbagi. Dan saya sampaikan bahwa pembuktian klaim itu nggak cukup dengan berbaju, berpakaian. Cukup itu dengan nasab. Ini sekarang nih terakhir,
Ini teman saya yang hidung mancung nih, kita kasih dia serban, kita kasih dia gamis, kasih tongkat, Habib. Jadi Habib langsung nggak dia dengan baju begitu? Tanya dulu, fam ente apa? Ada nggak namanya di Robito Alawiyah? Ya? Kalau nggak ada, itu namanya Habiban, Mbeb panggilannya. Ada orang ngaku dengan sarungnya bahwa dia ahlus sunnah. Ada yang ngaku dengan celana jingkrangnya dia ahlus sunnah. Sama, buktiin aja sanadnya dari mana. Ini ada di kitab bahwa kalau berpakaian terus jingkrang. Itu kitab. Sanad memahami kitabnya mana, itu yang kita maksud, bukan nomor kitabnya. Jadi bedakan dalil dengan sanad memahami dalil. Itu dua hal yang berbeda. Dan Imam Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad-din. Berguru bersanad itu separuh agama. Jadi yang hijrah, perhatikan guru kita siapa, jangan ikut-ikutan. Tanya ke batin kita, kok saya hijrah malah tengkar sama saudara, nggak baikan sama teman, musuhan sama orang di masjid. Ini hijrah apaan? Rasulullah itu hijrah ke Madinah baik-baik dengan ini, baik-baik dengan itu. Bukan hijrah model celana, bukan, nggak ada Nabi hijrah begitu. Ini berkali-kali kita sampai biar jangan gagal fokus. Soalnya Pak G nggak berani bilang, nggak berani kan nyindir-nyindir jingkrang kan nggak berani dia. Kalau saya kan dulu pengamal Pak saya dulu. Ada 2 tahun celana saya jingkrang dulu. Tapi bertambah gak iman? Enggak nambah, malah tambah sombong. Kalau ada imam masjid celananya di bawah mata kaki, itu saya jadi imam. Malah gitu. Wallahi saya dulu pernah begitu. Waktu kita mau ngisi kajian di Mampang, Jakarta, saya telat. Masbuk, orang udah selesai semua. Kita satu rombongan, tebuah celana di bawah mata kaki. Jenggot lumayan ada jenggot, tapi nggak cukup. Saya pakai kopiah, tiba-tiba ada yang nyelonong dari tempat wudhu, celananya jingkrang, nggak pakai kopiah, jenggotnya lumayan, tapi panjangan saya. Dia merasa, komat. Horor amat nih imam. Cuma karena celananya jingkrang, dia merasa aja berhak jadi yang ustadz kan saya di situ. Ego kita muncul tuh. Tapi saya istighfar, ya Allah, ampun ya Allah. Saya yang komat. Itu cara saya menghabisi ego itu. Saya ketawa dalam hati. Dulu gua begini, ya Allah. Saya malu di situ, ya Allah, dulu saya begini, ya Allah. Dia baca Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Tambah ketawa, sholat kalau ketawa saya bagi. Jadi ketawa itu saya tahan-tahan sampai pengajian mulai, baru saya keluarin ketawanya. Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga kajian ini diridai oleh Allah. Semoga nama kita tidak dihapus dari majelis-majelisnya. Semoga nama kita dikekalkan dengan nama nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad, maka muliakan kami yang hina ini, ya Allah. Ya Allah, bisyarafi sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka angkat derajat kami yang hina, yang rendah ini, ya Allah. Ya Allah, binuri sayyidina Muhammad, dengan nur cahaya Nabi Muhammad, maka terangi kalbu kami yang gelap ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu isi kalbu kami. Kalbu kami sangat keras, ya Allah. Disebut nama Rasulullah, kami tidak tersentuh, ya Allah. Maka dengan kemuliaan-Mu, ya Allah, dengan kemuliaan Rasul-Mu, ya Allah, lembutkan hati kami yang hadir malam ini. Ya Rabb, sampaikan salam rindu kami, salam maaf kami, salam cinta kami kepada kekasih-Mu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, terakhir, ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau pantaskan menjadi an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Pantaskan kami mendapatkan undangan pulang kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami bertemu guru-guru yang mengenalkan kami kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, jaga kami, sehingga kami berkumpul dengan orang-orang yang hanya mempermudah kami kenal Engkau, ya Allah.
Ya Allah, masa lalu kami gelap ya Allah. Mata kami banyak dosa ya Allah. Telinga kami banyak maksiat ya Allah. Tangan, kaki, kemaluan kami pun banyak kegelapan ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Tutuplah aib kami dengan keindahan nama-Mu ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami itu dengan ampunan-Mu yang luas ya Allah. Ya Allah, dengan keluasan rahmat-Mu, rahmati siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang membantu, siapapun yang berdonasi, siapapun yang berkhidmah, siapapun yang bertugas memakmurkan masjid ini ya Rabb. Ya Allah, Engkau Maha dekat, tapi karena hati kami keras, hati kami bermaksiat, hati kami bernoda, Engkau terasa jauh ya Allah. Bihaqi Sayyidina Muhammad farzuqna qurbak. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad, berikan kami rasa kedekatan kepada Engkau, kesadaran bahwa Engkau Maha dekat. Ya Qarib, ya Qarib, faj'alna minal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqtim lana bil khairat, waqtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tidak usah salaman ya, cukup dengan hati. Insyaallah cinta antum sampai kepada Allah. Amin.